Halo anak, selamat datang di kelas Matematika. Halo Suradikara, jumpa lagi bersama Ibu Ansi dalam pembelajaran matematika. Kita belajar kembali tentang trigonometri. Pada video ini kita akan belajar cara menyelesaikan soal cerita perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nomor 1. Tangga dengan panjang 20 meter diletakkan pada dinding suatu gedung. Sudut yang dibentuk oleh tangga dengan bidang horizontal sebesar 30 derajat. Tentukan tinggi dinding yang dicapai tangga jika diukur dari dasar gedung. Untuk menjawab setiap soal cerita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar apa yang diceritakan pada soal cerita tersebut. Misalnya kayak nomor 1 nih, ada tangga panjangnya 20 meter, diletakkan pada dinding suatu gedung. Nah, jadi kita harus tahu ini misalnya contohnya sebuah gedung, ini ada gedung nih, lalu ada tangga di sini. Nah, tangga ini diletakkan di dinding suatu gedung ya. Tangganya 20 meter. Dan sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Nah, jadi ini tangganya, ini dinding. Sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Nah, ini. Lalu yang ditanya adalah tinggi dinding yang dicapai oleh tangga, berarti ini yang ditanya. Tinggi dinding gedung yang dicapai oleh tangga. Nah, kalau seperti ini, perhatikan, kalau kita tanpa melihat dinding yang berlebih itu, kita lihat di sini ada sudut di depan 30 derajat, sisi di depan 30 derajat, lalu ini ada sisi samping dari sudut 30 derajat dan sisi miring. Nah, berdasarkan gambar ini, di sini kan yang mau ditanya tinggi dinding nih, berarti tinggi dinding itu dia adalah sisi yang di depan dari sudut 30 derajat. Dan angka yang diketahui pada soal nomor 1 adalah sisi miring. Nah, berarti kita buatkan di sini sisi depan per sisi miring. Sisi depan adalah tinggi dari dinding, ini sisi miringnya, tangganya. Nah, perhatikan, sisi depan per sisi miring itu rumus untuk menghitung sin. Maka kita tulis sisi depan per sisi miring sama dengan sin 30 derajat. Atau kita bisa tulis sin 30 derajat sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, berapa besar dari sin 30 derajat? 1/2. 1/2 sama dengan sisi depannya kan tinggi dinding yang mau diketahui. Tinggi dinding yang dicapai oleh tangga ya. Nah, misalkan tinggi dinding itu kita misalkan dengan X. Atau sisi depan itu kita misalkan dengan X. Lalu sisi miringnya adalah 20. Nah, setelah bentuk seperti ini tinggal kita kali silang. X kali 2, 2X. Sama dengan 20 kali 1, 20. Berarti X sama dengan 20 bagi 2, 10. Berarti tinggi dinding yang dicapai oleh tangga adalah 10 meter. Ini jawaban untuk nomor 1. Nomor 2. Seorang anak sedang berada di puncak sebuah gedung dan melihat seekor kambing yang sedang makan rumput di sebelah gedung tersebut. Jika jarak kambing dengan gedung 25 meter dan sudut depresi terhadap kambing 45 derajat, berapakah tinggi gedung tersebut? Oke, perhatikan catatan, sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke arah bawah.
sekarang kita akan menjawab soal nomor 2. Nah, seorang anak berdiri di atas sebuah gedung dan melihat seekor kambing yang berada di sebelah gedung sedang makan rumput. Nah, kita gambarkan dulu. Contoh misalkan ini ada sebuah gedung. Oke. Misalkan ini ada gedung, lalu di sini kan tanah nih. Oke, lalu di sini ada kambing. Ini kita misalkan saja dia lagi makan rumput. Lalu anaknya ada di atas gedung sini. Ini contoh dia, matanya memandang ke bawah. Nah, sudut yang terbentuk ketika dia melihat kambing itu sebesar 45 derajat. Oke, kita tarik garis ke arah kambing ini. Oke, sudut yang terbentuk itu sudut depresi ya. Sudut depresi itu adalah besar sudut dari garis horizontal ke bawah. Jadi garis horizontalnya yang ini, Nak. Yang ini. Nah, ini 45 derajat. Karena sudut yang ini berseberangan dengan sudut yang ini, maka di sini juga 45 derajat. Lalu ingat, jarak antara kambing dengan gedung adalah 25 meter. Nah, berdasarkan gambar ini kita punya sebuah segitiga, Ibu gambar di samping. Oke, ini siku-siku, ini 45 derajat. Ini 25 meter. Nah, kita punya segitiga ini berdasarkan soal cerita nomor 2. Yang ditanya adalah tinggi gedung ini. Yang ditanya, tinggi gedung. Nah, berarti ini kan sisi ini. Nah, kita misalkan sisi ini dengan X. Nah, perhatikan. Berdasarkan gambar segitiga ini, yang ditanya adalah sisi yang di depan sudut. Dan yang diketahui adalah sisi di samping sudut. Maka kita buat sisi depan ya. Sisi depan per sisi samping. Nah, perhatikan. Sisi depan per sisi samping itu rumus apa? Rumus tangen. Betul, jadi kita pasangkan rumus tangen 45 derajat. Maka di sini kita tulis tangen 45 derajat sama dengan, Ibu balik saja dulu, sisi depan per sisi samping. Berapa nilai dari tangen 45 derajat? 1 dapat dari sin 45 bagi sin 45. Sin 45 bagi cos 45. Sin 45 adalah setengah akar 2 bagi setengah akar 2 jadi 1. Langsung tulis aja 1 sama dengan sisi depannya adalah X dan sisi sampingnya adalah 25. Maka ini 1 per 1, maka X adalah 25 meter. Berarti tinggi gedungnya adalah 25 meter. Gitu ya, nomor 2. Nomor 3, seorang anak yang tingginya 1,6 meter sedang menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 150 meter. Sudut yang dibentuk antara benang layang-layang dengan garis horizontal adalah 60 derajat. Berapakah ketinggian layang-layang tersebut? Oke, kita akan jawab soal nomor 3. Seorang anak sedang bermain layang-layang. Misalkan ini ada anak. Oke. Ini dia main layang-layang. Tingginya anak itu 1,6 meter. Dan dia bermain layang-layang dengan benangnya ini 150 meter. Oke. Dan sudut yang terbentuk antara benang dengan garis horizontalnya adalah 60 derajat. Oke. Yang ditanya adalah ketinggian layang-layang. Berarti kalau yang ditanya ketinggian layang-layang berarti semua ini. Semua ini yang ditanya. Ketinggian layang-layang.
Nah, untuk kita mau menghitung ketinggian layang-layang, kita bagi dua dulu. Yang pertama ini tinggi anak akan ditambah ketinggian layang-layang yang dimainkan oleh anak tersebut. Maka kita pisahkan ada satu segitiga dengan sudut 60 derajat. Kita gambar segitiganya. Ini siku-siku, ini 60 derajat, ini 150 meter. Nah, ketinggian layang-layang kan ketinggian yang ini ditambah tinggi anak. Nah, ketinggian yang ini kita misalkan X. Oke. Nah, di sini di segitiga ini sudah ada sisi miring yang diketahui 150 dan sisi depan yaitu X. Ingat, kalau sisi depan per miring, maka rumus yang digunakan adalah sin. Maka kita tulis sin 60 derajat adalah sisi depan per sisi miring. Nah, sin 60 adalah setengah akar 3 atau kita tulis akar 3 per 2. Oke, sama dengan gantikan angkanya. Sisi depannya itu X, lalu sisi miringnya 150. Nah, ketika sudah dapat angka seperti ini, tinggal kita kali silang. X kali 2 adalah 2X. Sama dengan 150 kali akar 3, 150 akar 3. Berarti X sama dengan 150 akar 3 dibagi 2. Berapa 150 akar 3 bagi 2? Kamu baginya cukup 150 bagi 2. 150 bagi 2 adalah 75 akar 3. Maka ketinggian layang-layang sama dengan tinggi anak ditambah 75 akar 3. Maka tinggi anak tadi 1,6 meter, berarti 1,6 ditambah 75 akar 3 meter. Oke, ini adalah ketinggian layang-layang. Cukup sampai di sini saja hitungnya. Kenapa? 75 akar 3-nya tidak perlu dihitung, tidak perlu cari akar 3-nya kali 75 tambah 1,6 karena biasanya jawabannya dalam bentuk akar. Kalaupun misalnya tidak dalam bentuk akar, dia akan kasih tahu dulu di soal bahwa akar 3-nya bernilai berapa. Baru nanti kalau akar 3-nya dikasih tahu nilainya berapa, baru kita kali 75, baru ditambah 1,6. Tapi untuk sementara seperti ini saja. Biasanya jawaban dalam bentuk akar. Ini jawaban untuk nomor 3. Nomor 4. Dua orang siswa dengan tinggi yang sama, yaitu 1,7 meter sedang melihat bendera. Siswa pertama berada 20 meter di depan siswa kedua. Jika sudut elevasi siswa pertama dan siswa kedua terhadap puncak tiang bendera berturut-turut adalah 60 derajat dan 30 derajat, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Catatan, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Sekarang kita akan menjawab soal nomor 4. Dua orang siswa tingginya sama, tingginya yaitu 1,7 meter. 1,7 meter melihat bendera. Kita gambarkan dulu benderanya. Misalkan ini ada tiang bendera. Oke, ini tiangnya. Lalu misalnya ini benderanya. Oke, ini contohnya, gambarnya. Oke. Ada dua anak tingginya sama sedang melihat bendera. Siswa pertama berada 20 meter di depan siswa kedua. Kita gambarkan dulu. Misalkan di sini ada satu anak. Oke, lalu di sini ada satu anak lagi. Ada dua anak ya. Nah, jarak keduanya ini adalah 20 meter. Oke.
siswa pertama berada 20 meter di depan siswa kedua. Sudut elevasi siswa pertama dan siswa kedua adalah 60 derajat dan 30 derajat. Jadi kita misalkan, kita gambar nih. Oke, ini contoh, ini dia lihat ke sini. Di sini ada 60 derajat. Oke, lalu siswa keduanya ini di sini siswa kedua sudut elevasinya 30 derajat. Sudut elevasi itu dia melihat secara besar sudut yang terbentuk antara garis horizontal dan pengamat ke arah atas. Jadi terbentuk 60 derajat dan 30 derajat. Berapakah tinggi tiang bendera? Kita hitung semua ini. Dari puncak sampai di dasarnya ini ya. Oke, sedangkan jarak antara tiang bendera dengan anak pertama nih belum diketahui. Kita misalkan dengan X. Lalu ingat tadi ada tinggi anak setinggi 1,7 meter. Ini yang ditanya. Tinggi tiang bendera. Ibu tulis tinggi tiang bendera. Oke, ini kita sudah dapat gambarnya berdasarkan soal cerita yang ada. Jadi ingat, setiap kali dapat soal cerita harus gambar dulu. Oke, sekarang kita mulai menghitung. Kita lihat dulu segitiga yang pertama, segitiga ini nak. Segitiga yang pertama tuh segitiga ini yang kita lihat. Nah, ini ya. Ini. Nah, itu ada sudut 60 derajat. Lalu ini sisi depan dan ini sisi samping. Depan per samping. Depan per samping berarti pasang rumus tangen. Tangen 60 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, berapa tangen 60 derajat? Tangen 60 berarti sin per cos. Sin 60 setengah akar 3. Cos 60 setengah. Setengah akar 3 bagi setengah berarti tangen 60 adalah akar 3. Sama dengan sisi depan belum diketahui. Kita tulis saja sisi depan. Per sisi samping ini kita misalkan dengan X. Akar 3 ini per berapa? Per 1. Nah, sekarang kita kali silang. Sisi depan kali 1 berarti sisi depan. Semua angka kalau kali 1 kan hasilnya ya angka itu sendiri. Sisi depan sama dengan X kali akar 3 berarti X akar 3. Nah, kita sudah dapat nih sisi depan. Sekarang kita lihat segitiga yang berikut, segitiga ini. Perhatikan segitiganya yang ini. Ini, lalu ini, sampai sini. Oke, Ibu ulang. Segitiga yang kedua yang kita lihat dari sini ke sini lalu ke sini. Oke. Nah, di sini sama nih. Ada sisi depan dan sisi samping. Nah, di sini Ibu tulis tangen lagi ya, karena ini depan per samping. Tangen 30 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Tangen 30 berarti setengah per setengah akar 3. Karena Ibu sudah sering, jadi Ibu sudah hafal. Nanti kalau kalian sering berlatih juga hafal. Setengah per setengah akar 3 berarti 1 per akar 3 berarti akar 3 per 3. Akar 3 per 3 sama dengan sisi depannya ini. Oh, kita sudah dapat sisi depannya tadi adalah X akar 3. Kita tulis X akar 3 per sisi sampingnya ini. Ini sisi samping seluruh ini. Berarti X tambah 20. Oke. Maka kita kali silang. 3 dikali X akar 3 sama dengan akar 3 dikali X
tambah 20. 3 kali X akar 3 adalah 3X akar 3 sama dengan akar 3 kali X, berarti X akar 3, lalu akar 3 kali 20 berarti tambah 20 akar 3. Oke, sampai sini mengerti ya? Baru Ibu lanjut. Sekarang perhatikan, ada variabel yang sama, yaitu sama-sama memiliki X. Ini 3X akar 3 dan di sini X akar 3. Kita satukan di ruas yang sama. Jadi kita tuliskan 3 akar 3X kurang akar 3X sama dengan 20 akar 3. Nah, untuk ini, yang ini ada yang sama. Apa? Yaitu akar 3X dengan akar 3X. Kita buat faktor, kita keluarkan akar 3X. 3 akar 3X bagi akar 3X adalah 3. Kurang akar 3X bagi akar 3X adalah 1. Sama dengan 20 akar 3. 3 kurang 1, 2. Berarti di sini hasilnya akar 3X dikali 2 kan, langsung tulis 2 akar 3X sama dengan 20 akar 3. Oke, sama dengan 20 akar 3. Maka X sama dengan 20 akar 3 per 2 akar 3. Apakah sudah selesai? Belum. Kita sederhanakan dulu. Oke, ini ternyata ada yang bisa disederhanakan, langsung dicoret. Akar 3 dengan akar 3, ini jadi 1 ya. 1, 1. Maka X sama dengan 20 bagi 2, 10 meter. Nah, X ini 10 meter. Ini langkah pertama, Ibu. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Panjang ya, pelan-pelan. X-nya 10 meter, berarti sisi depan sama dengan X akar 3 kan tadi. Ini sisi depan sama dengan X akar 3. Ini sisi depan sama dengan X akar 3. Oke, maka X-nya kita ganti dengan 10. Karena X-nya itu 10, maka sisi depan sama dengan X akar 3 sama dengan 10 akar 3. Oke, ini langkah pertama, kedua, ketiga, dan langkah yang keempat, terakhir, maka tinggi tiang bendera sama dengan tinggi anak tambah sisi depan. Tinggi anak adalah 1,7 tambah sisi depan 10 akar 3. Jadi tinggi tiang bendera 1,7 tambah 10 akar 3 meter. Oke, ini jawaban untuk nomor 4. Digambar dulu. Pelan-pelan. Hitung tangannya. 60 dapat sisi depan. Lalu hitung tangan 30. Dapat nilai X. Lalu cari sisi depan, panjang sisi depan. Lalu tinggi tiang bendera. Ya, jawaban untuk nomor 4. Oke, seperti ini anak-anak. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Pahami konsep materinya dan banyaklah berlatih agar kalian semakin mudah mengerjakan soal matematika. Semangat belajar anak-anak!